Hari ini kita sedang disibukkan dengan kenaikan BPJS Kesehatan yang sudah 2 kali di-judicial review-kan di Mahkamah Agung. Saya tidak akan membahas kasus itu, saya akan membahas kasus yang lain terkait dengan sejarah judicial review itu sendiri, yaitu kasus antara James Madison melawan Marbury pada tahun 1800. Begini kisahnya. Dalam pemilihan umum tahun 1800, untuk masa jabatan keduanya, John Adams dikalahkan oleh Thomas Jefferson dari Partai Demokratik Republik. Setelah kalah, dalam masa peralihan untuk serah terima jabatan dengan presiden terpilih yaitu Thomas Jefferson, John Adams membuat keputusan-keputusan yang diantaranya, menurut para pengkritiknya, dimaksudkan untuk menyelamatkan sahabat-sahabatnya sendiri supaya mendapatkan kedudukan-kedudukan yang penting, termasuk Secretary of State John Marshall diangkatnya menjadi ketua Mahkamah Agung atau kalau di Amerika disebutnya Chief Justice. Bahkan sampai menjelang detik-detik saat menjelang jam 00 tengah malam tanggal 3 bulan Maret 1801, masa peralihan pemerintahan ke presiden yang baru, Presiden John Adams dengan dibantu oleh John Marshall yang ketika itu sudah resmi menjadi ketua Mahkamah Agung dengan tetap merangkap jabatan sebagai Secretary of State, masih terus menyiapkan dan menandatangani surat-surat pengangkatan jabatan, termasuk beberapa orang diangkat menjadi duta besar dan hakim. Di antara mereka itu adalah William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Thomson dan William Harper yang diangkat menjadi hakim perdamaian. Sayangnya, kopi surat pengangkatan mereka tidak sempat lagi diserah terimakan sebagaimana mestinya. Pada keesokan harinya, tanggal 4 Maret 1801, surat-surat tersebut masih berada di kantor kepresidenan. Karena itu, ketika Thomas Jefferson sebagai presiden baru mulai bekerja pada hari pertama, surat itu ditahan oleh James Madison yang diangkat oleh Presiden Thomas Jefferson sebagai Secretary of State menggantikan John Marshall. Atas dasar penahanan surat itulah, maka William Marbury dan kawan-kawan melalui kuasa hukum mereka, yaitu Charles Lee yang dikenal sebagai mantan Jaksa Agung Federal, mengajukan tuntutan langsung ke Mahkamah Agung yang dipimpin oleh John Marshall agar sesuai dengan kewenangannya memerintahkan pemerintah melaksanakan tugas yang sudah ditulis dalam surat tersebut, yaitu menunjukkan orang-orang penting tadi sebelum masa peralihan jabatan. Jalannya sidang. Jalan sidang juga tidak kalah menariknya untuk dibahas karena saat itu William Marbury meminta surat penunjukan itu dikirim karena pengangkatan mereka menjadi hakim telah mendapat persetujuan Kongres sebagaimana mestinya, dan pengangkatan itu telah pula dituangkan dalam keputusan Presiden Kepres yang telah ditandatangani dan telah dicap resmi sebelum pergantian presiden. Pemerintah Jefferson tetap menolak, bahkan menolak pula memberikan keterangan yang diminta oleh Mahkamah Agung ketika dipanggil, dan juga menolak juga menunjukkan bukti-bukti mengapa pemerintah harus menahan surat pengangkatan tersebut sebagaimana yang didalilkan penggugat. Malah sebaliknya, melalui Kongres yang dikuasai oleh kaum Republik yang berpihak kepada pemerintah Thomas Jefferson mengesahkan undang-undang yang menunda semua persidangan Mahkamah Agung selama lebih dari 1 tahun. Jadi karena satu kasus ini, beberapa kasus selama 1 tahun persidangan dihentikan oleh pemerintah saat itu. Inilah awal mula terjadinya apa yang kita sebut dengan sejarah judicial review. Kenapa harus ada judicial review sendiri? Oke, dilanjutkan persidangannya. Pada persidangan yang diadakan kemudian pada bulan Februari 1803, kasus Marbury versus Madison ini kembali menjadi pusat perhatian. Pro kontra muncul dalam masyarakat Amerika Serikat. Dalam putusan yang ditulis sendiri oleh John Marshall, jelas sekali Mahkamah Agung membenarkan bahwa pemerintah John Adams telah melakukan semua persyaratan
yang ditentukan oleh hukum, sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka itu menurut hukum. Namun, Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada pemerintah saat ini untuk menyerahkan surat-surat yang dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu penggugat mengirimkan surat penunjukan itu, dan juga diatur oleh Judiciary Act tahun 1789, tidak dapat dibenarkan. Karena ketentuan dalam Judiciary Act tersebut justru bertentangan dengan artikel 3 Section 2 Konstitusi Amerika Serikat, yang mana dipakai oleh Mahkamah Agung di bawah pimpinan Chief Justice John Marshall untuk memeriksa perkara Marbury versus Madison ini bukanlah melalui pintu Judiciary Act, melainkan melalui kewenangan yang saat ini kita kenal sebagai Judicial Review. Disinilah berkembang pengertian bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi. Dengan sendirinya, menurut John Marshall, segala undang-undang buatan Kongres apabila bertentangan dengan konstitusi dianggap null and void. Kewenangan inilah yang kemudian dikenal sebagai doktrin Judicial Review sebagai sesuatu yang sama sekali baru dalam perkembangan sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan juga di dunia. Dengan putusan itu, maka meskipun dalam pertimbangannya membenarkan hak Marbury untuk secara hukum mendapatkan surat penunjukan tersebut, tetapi gugatan Marbury tersebut ditolak karena Mahkamah Agung menyatakan tidak berwenang meminta pemerintah melakukan demikian, mengirimkan surat tersebut ke Marbury. Yang lebih penting lagi, putusan itu justru membatalkan undang-undang yang mengatur tentang kewajiban untuk memberikan surat yang sudah ditandatangani tersebut, yang kita kenal dengan Judicial Review, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Amerika. Terkait dengan kasus BPJS Kesehatan, Judicial Review sendiri mungkin bisa menerapkan kasus ini. Artinya, jika memang bertentangan dengan undang-undang, harus dianggap null dan juga void.